Hai orang muda Jakarta, saya Suster Bene Xavier, saya ada di Vienna, Austria. Saat ini saya memasuki tahun keempat berada di Austria, dan sebelumnya saya berada di Jepang selama 3 tahun. Saya anak Jakarta loh, saya orang Indonesia pertama yang berada di dalam kongregasi MSSR. Kamu mau tahu lebih banyak tentang saya atau tentang kongregasi MSSR? Kita ketemu dalam seminar keluarga sumber panggilan hidup tanggal 5 Agustus 2023 jam 9 sampai jam 14 di Gereja Stefanus Cilandak. Kamu sudah daftar belum? Kalau belum, segera daftar sekarang juga ya. Kita ketemu di Jakarta. See you soon. Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Mengenal Suster Bene Xavier MSSR. Lahir sebagai anak ke-10 dari 10 bersaudara. Sejak kecil ia selalu diajarkan ibu untuk aktif di gereja dan mendengar cerita-cerita tentang santo dan santa. Bene Xavier kecil bertumbuh menjadi remaja. Tamat di Gonzaga, kemudian ke STF Jakarta. Keinginan menjadi suster sama sekali tidak pernah diceritakan kepada ibu. Setelah ayah dan ibu dipanggil Tuhan, Bene Xavier yang dulu dikenal aktif di dunia teater itu kemudian menjadi suster MSSR setelah mendaftar di Jepang. Berikut wawancara di sela-sela talkshow panggilan di Gereja Santo Stefanus Cilandak, Jakarta pada Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Bagaimana memaknai panggilan sebagai suster yang apalagi bertugas di luar negeri? Kira-kira apa yang dimaknai dari panggilan ini? Ya, bagi saya panggilan adalah sungguh-sungguh karunia Tuhan. Ya, itu yang tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa kita paksakan, tapi patut juga untuk diupayakan. Jadi panggilan itu sungguh-sungguh merupakan karunia dari Tuhan, dan kita perlu usaha dari manusia juga untuk menjawab panggilan tersebut. Dan sesungguhnya panggilan itu bukan hanya panggilan untuk menjadi kaum religius yang hidup di dalam biara, tapi sesungguhnya setiap dari kita dipanggil untuk menuju pada kekudusan. Oke, ini sudah sekian tahun menjalani hidup membiara. Tantangan yang paling berat, tantangan yang dihadapi selama menjadi suster ini apa, Suster Ben? Ya, karena saya bertugas di luar negeri, tentu saja banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi. Misalnya, bagaimana saya bisa melakukan pendekatan kepada umat di negara di mana saya berada. Misalnya waktu saya di Jepang ataupun sekarang ada di Austria, itu menjadi tantangan tersendiri. Dan untuk bisa melakukan pendekatan kepada umat, tentu saya harus menguasai terlebih dahulu bahasa mereka. Ya, jadi ada begitu banyak tantangan. Kalau ditanya mana yang paling berat, banyak yang berat, tapi juga saya percaya bahwa setiap tantangan yang saya hadapi itu sudah diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan saya, dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai saya sehingga tidak perlu ada yang saya takutkan. Oke, Suster. Boleh tahu Suster, karya pelayanan Suster ini apakah di panti asuhan atau di sekolah atau di kesehatan, bisa dijelaskan? Kongregasi kami MSSR berfokus pada pelayanan pastoral baik untuk orang muda, keluarga, orang sakit, dan juga tunawisma. Saya sendiri lebih banyak berfokus pada pelayanan untuk tunawisma. Di Jerman saya melayani para tunawisma secara langsung dengan memberikan makan kepada mereka, sedangkan di Austria saya bekerja secara tidak langsung karena saya bekerja di sebuah toko fashion dengan konsep sosial di mana seluruh hasil penjualannya digunakan untuk biaya operasional rumah singgah bagi para tunawisma, dan saya juga pernah bekerja di rumah singgah tersebut untuk memasak makanan bagi para tunawisma. Oke, Suster. Nah, tadi Suster sharing mengenai kehidupan keluarga. Dari kesekian anak itu menjadi suster hanya Suster sendiri ya? Ya, saya sendiri di antara 10 saudara. Bagaimana kondisi orang tua mendampingi sehingga
keluarga ini menjadi tumbuh panggilan Iya, saat ini, orang suster ya? tua saya tidak pernah tahu bahwa saya punya keinginan untuk menjadi suster, sehingga kalau ditanya dukungan secara langsung tentu tidak ada, tetapi mereka mendukung secara umum dalam hal perkembangan iman anak-anaknya. Karena orang tua saya selalu membiasakan anak-anaknya setiap hari Minggu pergi ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, lalu melatih kami untuk berdoa rosario dan juga devosi-devosi lainnya. Dan ibu saya dulu juga sering sekali menceritakan pada kami berbagai kisah hidup santo-santa. Oke. Maaf suster, di Jakarta itu dari paroki mana sebenarnya? Saya berasal dari Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Pasar Minggu. Oh, oke. Apakah sewaktu kecil kehidupan menggerejanya rajin begitu, suster? Ya, dari kecil memang saya karena terlatih dibiasakan oleh ibu saya aktif di gereja. Lalu sejak remaja, tepatnya sih mulai remaja saya mulai aktif di gereja. Saya aktif sebagai lektris, kemudian saya juga pembimbing misdinar, putra putri altar. Kemudian saya juga seorang katekis dulu waktu di paroki, dan kemudian setelah saya lulus SMA saya membantu almarhum Romo Anto untuk mengajar agama di sekolah seperti itu. Jadi memang cukup bisa dikatakan cukup aktif dalam kehidupan gereja. Yang menjadi unik adalah suster 15 tahun bekerja karier. Ini sebenarnya refleksi awalnya seperti apa sih bisa memutuskan untuk bisa menjadi suster gitu, suster? Ya, sejak kecil memang saya sudah bercita-cita atau saya sudah bisa merasakan dalam diri saya bahwa panggilan yang ditentukan Tuhan dalam hidup saya adalah panggilan hidup membiara. Tapi dalam perjalanan hidup kemudian saya bekerja hingga 15 tahun dan saya bisa dikatakan saya memiliki segalanya, karir, uang, teman dan segalanya, tetapi saya tidak memiliki kebahagiaan yang sejati dan saya tahu karena itu bukan jalan saya. Maka ketika saya memutuskan untuk berhenti dari karir dan saya memutuskan untuk mulai masuk hidup membiara, saya tahu inilah kebahagiaan sejati saya yang sebenarnya, dan itu sungguh saya rasakan sampai sekarang. Oke. Suster, bagaimana dengan mempertahankan panggilan ini ketika ini Jakarta kan sangat dengan godaan dari kecil sampai yang terbesar. Bagaimana suster merawatnya seperti itu? Suster? Merawatnya adalah dengan cara jangan pernah terputus dari Tuhan, sehingga kita perlu untuk terus menjaga bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, ya, menjaga relasi dengan Tuhan dengan berdoa, membaca kitab suci, dan yang paling penting adalah perayaan Ekaristi, karena komuni itu adalah sumber kekuatan bagi kita, dan juga bagaimana kita menjaga relasi dengan sesama. Karena tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya mencintai Tuhan tanpa kita mencintai sesama. Karena lewat wajah sesama, kita juga melihat wajah Tuhan. Apakah karya di luar negeri itu cuma masih 2 negara itu atau sebelumnya pernah ditugaskan ke negara lain, Sister? Saya mengawali hidup membiara di negara Jepang selama 3 tahun. Kemudian saya dipindah ke Austria. Dan juga saya pernah hidup di Jerman beberapa bulan. Lalu kembali lagi ke Austria. Dan sekarang di Austria saya memasuki tahun keempat. Dan kongregasi kami berada di 6 negara, Jerman, Austria, Ukraina, Jepang, Chili, dan Bolivia. Berarti di Austria sekarang suster fokus ke pelayanan apa sebenarnya? Yang saya lakukan di Vienna, di Wina, di Austria, saya masih studi teologi 2 dari Austria sendiri dan juga dari STF Muriarkara secara online. Dan saya bekerja di paroki dan juga bekerja di toko fashion yang dengan konsep sosial seperti tadi saya katakan. Dan saya melakukan pelayanan liturgi di katedral di Wina dan juga di gereja Maria Ankestade. Oke, suster terakhir, apa yang menjadi harapan dari kegiatan hari ini yang menjadi suster menjadi narasumber? Apa yang menjadi harapan? Harapan saya tentunya semangat menjawab panggilan Tuhan di kalangan orang-orang muda di Keuskupan Agung Jakarta bisa terus bertumbuh dan semakin bertumbuh, dan saya berharap masih banyak orang-orang muda di Jakarta khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya mau terpanggil untuk menjadi imam biarawan-biarawati. Oke, baik. Terima kasih banyak, Sus. Kemudian setelah bermisi ke Jepang, pada saat itu di Jepang itu kesulitan untuk diterima oleh umat, ya, karena pada masa itu di tahun
1965 itu kan masyarakat Jepang masih kebanyakan Shinto, belum Katolik, masih sangat-sangat minim. Jadi ngelihat orang Eropa datang udah tinggi, besar, putih, pakai baju suster, pakai salib gede, orang minder, nggak mau dideketin. Lalu akhirnya suster-suster kami yang ketika bermisi ke Jepang pada saat itu mencoba deh bajunya diganti di baju biasa, lalu pakai salibnya yang lebih kecil, lalu membuat asrama mahasiswi. Jadi di situ, jadi nggak langsung ujuk-ujuk datang langsung ajarin agama Katolik, gitu. Pendekatannya tuh dulu lewat bikin asrama mahasiswi, lalu mahasiswi tinggal di situ, hidup bersama para suster. Nah, para suster mulai pelan-pelan melakukan pendekatan ke mahasiswi ini, dan cara itu berhasil. Umat di Jepang atau masyarakat di Jepang mau berbaur dengan para suster. Akhirnya berlanjutlah dengan suster-suster kami di negara-negara lain gitu. Jadi kalau di Indonesia memang belum umum ya, kebanyakan suster-suster itu masih pakai pakaian suster, pakai habit itu dan dengan lengkap dengan kerudungnya. Tapi kalau kita pergi ke Eropa, itu sudah banyak kongregasi-kongregasi yang hanya mengenakan pakaian biasa. Memang identitas kami yang tidak bisa lepas adalah kalung salib ini dan juga cincin. Jadi dan ini salib kongregasi ya, jadi ini bukan salib aksesoris, tidak dijual dimanapun, dan yang memiliki salib ini ya berarti anggota MSSR gitu. Tetapi kami punya filosofinya. Mengapa kami tidak menggunakan pakaian suster? Karena kami ingin menjadi garam dunia. Garam kalau sudah masuk dalam masakan tidak ada bentuknya lagi, tapi memberi rasa. Dan kami ingin seperti itu. Kami ingin hadir, berada bersama-sama dengan umat, berada bersama-sama dengan masyarakat, tanpa membedakan apapun agamanya, tanpa menunjukkan bahwa saya suster dengan pakaian saya, no. Tapi kehadiran kami memberikan arti untuk setiap orang yang kami layani atau untuk setiap orang yang berada di sekitar kami. Itu filosofinya. Mengapa kongregasi kami tidak pada akhirnya memilih tidak mengenakan pakaian suster. Hanya suster-suster yang ada di Ukraina yang masih menggunakan habit berwarna hitam lengkap dengan kerudung hitam. Karena yang di Ukraina itu mereka ritusnya bukan Katolik Roma, tetapi Katolik Yunani. Sedangkan para suster di 5 negara lainnya, di Jerman, Austria, Jepang, Chili, Bolivia, semua mengenakan pakaian biasa. Terima kasih. Ya, saya seperti tadi saya sempat ceritakan bagaimana masa lalu saya, bahwa hidup saya penuh juga dengan kekelaman. Saya juga orang berdosa, yang sangat berdosa dulu segala macam. Tapi ternyata Tuhan tetap panggil saya itu. Jadi lewat peristiwa-peristiwa hidup itu yang saya sungguh-sungguh merasa Tuhan hadir dalam hidup saya. Dia yang menebus segala dosa saya. Dia yang menebus segala masa lalu saya yang kelam. Dan begitu saya masuk, saya sungguh-sungguh merasakan itu dalam diri para suster. Kenapa? Saya pernah juga ya hidup di salah dua kongregasi yang ada di Indonesia. Itu yang bagi saya pribadi, pengalaman itu yang sangat kentara bedanya. Begitu saya bergabung dengan MSSR, setiap kali saya melakukan kesalahan, saya langsung takut, deg-degan. Karena apa? Pengalaman saya di kongregasi sebelumnya di Indonesia, itu kami selalu dihukum. Setiap kesalahan kecil apapun akan ada punishment-nya. Nah, begitu saya masuk di MSSR di Jepang, setiap kali saya bikin kesalahan, saya deg-degan. Aduh, saya bakal dihukum apa? Karena saya pikir semua kongregasi seperti itu. Aduh, saya dipulangi ke Indonesia, nggak boleh lanjut. Itu udah pikiran-pikiran negatif dulu ya. Tapi ternyata apa? Tidak pernah para suster ini menghukum saya. Mereka memaafkan saya. Begitu mengasihi saya dengan sikap mereka, penerimaan mereka. Dan itu yang membuat saya terkaget-kaget, tersentuh. Ya, ini yang spiritualitas kongregasi ini, bahwa dalam Tuhan ada penebusan. Dan itu juga bagaimana mereka mau memaafkan saya setiap kali saya melakukan kesalahan. Itu yang membuat saya juga bertahan. Saya selalu bersyukur bahwa saya bisa bertemu dengan kongregasi ini, bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk akhirnya bertemu dengan kongregasi ini,
karena saya betul-betul bisa merasakan itu. Akhirnya pengalaman diampuni itu, pengalaman saya diampuni Tuhan, pengalaman saya dimaafkan oleh para suster, itu menjadi pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sehingga apa? Setiap kali ada orang yang melukai saya langsung ingat peristiwa itu. Kalau saya sudah dimaafkan oleh sesama saya sudah diampuni, ditebus oleh Tuhan, kenapa saya harus marah pada sesama saya? Itu spiritualitas yang pengembangan hidup beriman seorang muda, orang muda ya, itu tampaknya masih sangat mengabdi. Kalau misalnya orang tuanya yang rajin beribadah, ngajak anak-anaknya ke gereja, ngajak anak-anaknya untuk berdevosi, berdoa dan lain sebagainya, itu bisa jadi memberikan pengaruh ke anaknya. Kebanyakan begitu ya di sini ya. Kalau di Bina itu situasinya menarik. Menariknya apa? Saya kan tugas di Stephansdom, di katedral di Bina. Saya punya banyak teman-teman yang sesama di sana, istilahnya ministran itu apa, misdinar ya. Di sana tuh misdinarnya orang-orang dewasa, bukan anak-anak. Itu mereka usia-usia belasan tahun sampai batas 30-an tahunnya. Itu muda-muda. Dan itu mereka sangat-sangat religius. Saya sendiri sampai terkagum-kagum, padahal di Austria begitu besarnya godaan duniawi ketimbang Jakarta ya. Karena di sana kehidupannya sangat-sangat bebas. Anak muda bisa pergi ke diskotik kapanpun. Mereka apalagi dengan cara pergaulan yang tentu saja berbeda dengan etika di Jakarta, di Indonesia dengan etika di sana ya. Tapi mereka ini lebih memilih setiap hari pergi ke gereja, pulang sekolah tuh sampai lari-lari demi bisa on time sampai di gereja untuk bisa melayani dan lain sebagainya. Mereka juga orang-orang yang rajin rosarium. Itu tadinya saya pikir apa? Mereka berasal dari keluarga-keluarga yang juga religius. Saya pikir, ternyata no. Saya ngobrol sama mereka satu-satu. Mereka bilang, enggak, di keluarga saya begini saya doang. Bapak ibunya kenal gereja? Enggak. Menarik ya, saya sampai heran, sampai kagum. Anak muda umur belasan tahun, sebegitu religiusnya, sebegitu berdevosinya pada Maria. Bahkan kami di WhatsApp grupnya suka pamer-pamer, ini altar di kamar gue nih. Anak muda punya altar kecil di kamarnya, dia pasang salib, lilin, patung Bunda Maria. Di sini saya kalau doa. Jadi kita pada, oh ibu juga punya altar di kamar kayak gitu. Sampai kayak gitu, anak muda loh. Umur belasan tahun. Orang tuanya nggak pernah ngajarin mereka ke gereja. Pernah satu kali sampai si anak ini bapaknya saking penasaran, kamu ngapain sih ke gereja tiap hari? Kamu apa sih yang dilakukan di sana? Yuk papa ikut ke gereja. Begitu sekalinya datang bapaknya tatoan semua badannya, rambutnya pun ini yang gondrong dikuncir gitu. Bapaknya loh kayak gitu. Ya nggak ngerti. Maksudnya ya itu secara tampilan fisik ya, kita jangan menjudge orang dari tampilan fisik gitu. Dan itu sama sekali nggak ngerti tentang kehidupan gereja seperti apa. Tapi apa? Anaknya yang membawa bapaknya ke gereja. Pak, lihat Pak, kita bisa kayak ya Pak di sana manggil nggak Pak ya? Pak lihat Pak, kayak gini nih di gereja. Ini yang saya lakukan. Ini teman-teman saya, yang ini mahasiswa, yang ini udah kerja, yang ini suster. Kenalin semua. Ini pastor parokinya. Oh bapaknya senang. Besok ikut lagi ya ke gereja. Kalau di sini orang tua yang nuntun anak, di sana anaknya yang nuntun orang tuanya. Itu contoh ya. Dan itu saya tanya sama teman-teman saya itu, kebanyakan di antara mereka ya gitu. Enggak Ken, yang begini yang gue doang di keluarga. Bapak ibu saya, kakak-kakak, adik-adik saya nggak begini. Mereka ngerti gereja juga enggak, ngerti doa juga enggak. Saya 9 lainnya mereka sudah menikah. Orang tua saya dua-duanya Katolik, ya, dua-duanya Katolik. Mereka ini dulunya masing-masing adalah orang pertama di dalam keluarga besarnya yang menjadi Katolik. Jadi keluarga besar ibu saya adalah keluarga Islam. Keluarga besar bapak saya juga
Saya nggak tahu dulu mereka apakah agamanya Islam atau nggak jelas agamanya atau kejawen atau apa, saya tidak terlalu paham. Tapi yang saya tahu dari cerita ibu saya, kakeknya ibu saya ini seorang kiai dan punya pesantren. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kuatnya agama Islam di dalam keluarga besar ibu saya pada saat itu. Tapi ibu saya di usia 12 tahun itu memutuskan diri untuk dibaptis. Kok bisa ujuk-ujuk dibaptis? Enggak ujuk-ujuk dibaptis juga sih. Dekat rumahnya itu ada gereja Katolik dan dia setiap hari ngeliatin itu. Lalu dia akhirnya memberanikan diri, tanya sama pastornya, itu ngapain orang-orang ke situ? Itu apa yang diterima oleh orang-orang di dalam gereja? Oh, terima hosti. Akhirnya ibu saya minta dibaptis dan dia menjadi orang pertama di keluarga yang dibaptis menjadi Katolik dan dia memilih nama Elizabeth. Akhirnya keputusan ibu saya menjadi Katolik diikuti oleh 2 orang adiknya dan juga kedua orang tuanya. Kemudian ketemu dengan bapak saya. Bapak saya dulunya juga belum Katolik, tapi mau menikah dengan ibu saya, dan ibu saya hanya bilang, saya hanya mau menikah secara Katolik. Tapi saya tidak mau kalau kamu menjadi Katolik semata-mata demi bisa menikah dengan saya. Akhirnya bapak saya belajar Katolik dan kemudian dibaptis, lalu mereka menikah. Dan diikuti oleh ketiga kakaknya, jadi yang bapak saya ini bungsu, diikuti oleh ketiga kakaknya menjadi Katolik dan juga oleh kedua orang tuanya. Akhirnya keluarga inti dari ibu saya dan keluarga inti dari bapak saya dua-duanya semua Katolik. Kemudian mereka menikah Katolik, punya anak 10 anaknya dibaptis secara Katolik sejak bayi. Dan ibu saya sangat memberikan teladan yang luar biasa. Kalau ditanya siapa sih idola saya dalam hal iman, saya tidak mengidolakan santo-santa siapapun. Ya ada yang saya idolakan, tapi idola utama saya adalah ibu saya sendiri. Karena luar biasa perjuangannya. Dia sejak semua anak-anaknya masih kecil dibiasakan setiap malam diajak doa rosario bersama. Lalu hari Minggu kami diajak semuanya ke gereja bersama. Lalu setiap hari dia selalu sering menceritakan pada saya kisah hidup santo-santa. Makanya sampai sekarang saya senang membaca kisah hidup santo-santa itu karena pengaruh dari ibu saya waktu kecil menceritakan itu semua gitu. Bahkan sampai saat-saat terakhirnya pun dia begitu setia pada Ekaristi, dia begitu mencintai Tuhan, dan itu teladan bagi saya. Sayangnya ibu saya tidak pernah tahu rahasia yang saya simpan bahwa saya mau menjadi biarawati. Dia dulu selalu mengatakan, seandainya salah satu dari anak ibu ini ada yang jadi pastor atau jadi suster, dia akan sangat bahagia. Tapi saya selalu gak pernah saya mau ngomong. Tapi ibu saya lebih dulu meninggal sebelum saya akhirnya bertobat masuk biara gitu. Makanya waktu saya haul, saya minta pada provinsial saya izinkan saya untuk memasang foto ayah dan ibu saya di altar. Jadi kalau dari pengalaman saya, memang keluarga itu mempengaruhi, ya. Ibu sama seperti tadi siapa yang cerita Romo Keli ya, dia tidak pernah dipaksa-paksa oleh orang tuanya untuk masuk seminari, nggak pernah dipaksa-paksa orang tua bahwa harapan dari orang tua itu ada, ya, tapi tidak dipaksakan. Saya pun begitu. Ibu saya nggak pernah maksa anak-anaknya untuk kamu masuk seminari, kamu masuk biara, no. Dia hanya mengungkapkan impiannya, keinginannya. Seandainya anak saya, dia akan merasa sangat bahagia. Tapi ya itu tadi, dia mewujudkannya itu, mendukung anak-anaknya itu dengan cara real sekali, tanpa memaksa anaknya untuk jadi imam atau jadi suster. Tapi dari kecil kami diajak untuk tahu berbagai hal, bagaimana dalam menjalankan iman Katolik, ikut Ekaristi, doa rosario, dan berbagai devosi-devosi lainnya. Dan dia dulu juga sangat aktif di lingkungan, dan itu yang saya teladani dari ibu saya. Apalagi jangan tanya, mau itu diganggu-ganggu sama pacarnya, mau itu diganggu-ganggu sama siapapun juga. Kalau itu sudah kehendak Tuhan, nggak bisa. Meskipun kadang ada juga udah setengah jalan nih, ada godaan keluar. Udah jadi nih, ada godaan keluar. Nggak apa-apa, itu nggak buruk. Kita jangan menghakimi
orang-orang yang sudah entah itu masuk biara atau yang sudah sampai kawal kekal lalu memutuskan diri untuk keluar dari jalan panggilannya, itu bukan sesuatu yang buruk. Justru itu patut diacungi jempol. Artinya apa? Ya orang tersebut berani mengambil keputusan, tidak berjalan pada dua pijakan. Ya. Nah, bicara lagi tadi soal panggilan, ya. Apa sih panggilan kita sebagai manusia? Allah memanggil kita menuju pada kekudusan. Alasan utamanya adalah pada kekudusan. Semua yang dulunya hidupnya kacau balau, yang hidupnya penuh dengan dosa, yang hidupnya penuh dengan kekelaman, dipanggil balik untuk menjadi baik. Menuju pada apa? Pada hidup yang kudus. Tuhan panggil orang-orang untuk jadi perwakilan gembalanya di dunia ini, mendampingi, membimbing umatnya di dunia ini, untuk membawa kita semua pada kekudusan. Kenapa kekudusan itu menjadi penting? Karena kita manusia adalah citra Allah. Kita diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Allah itu sumber segala sesuatu yang baik. Allah itu adalah cinta kasih. Jadi Allah sendiri mau supaya kita selalu menuju pada kekudusan. Itu panggilan semua orang. Nah, untuk sampai pada kekudusan itu, caranya pun macam-macam. Kalau di dalam ajaran Gereja Katolik, ada panggilan hidup membiara, ya, entah itu menjadi imam, menjadi suster, bruder. Ada juga panggilan hidup berkeluarga. Itu juga baik. Karena kalau semua orang jadi religius, gak ada umatnya. Tidak terjadi itu beranak cuculah dan berkembang biaklah gitu. Karena keluarga pun juga sumber panggilan. Kemudian selain hidup religius dalam hidup membiara, ya sekarang masih bisa mendampingi, tapi berapa tahun ke depan gak ada orang lagi. Mau gak mau bisa dibilang mungkin mereka akan bertahan sendiri, umat-umat di Jepang ini. Nah itu dulu salah satu alasan, di samping alasan-alasan utama lainnya, ini hanya alasan kesekian bahwa saya mau akhirnya masuk ke kongregasi ini di Jepang, karena saya berpikir oke lah, di Indonesia sudah cukup, masih cukup banyak orang yang minat untuk hidup religius, sementara di Jepang sangat-sangat kurang. Dan saya mau menyediakan diri, ini aku, utuslah aku. Saya belajar juga dari Yeremia. Dalam arti, waktu itu, ya di Jepang, saya harus belajar bahasa Jepang, saya harus belajar kebudayaan Jepang, saya harus belajar semuanya bagaimana saya beradaptasi dengan masyarakat Jepang. Itu nggak mudah. Tapi ya udah, saya yakin bahwa Tuhan tetap selalu menyertai saya. Jadi apapun kesulitan yang akan saya hadapi, saya percaya Tuhan pasti menyertai saya. Jadi makanya waktu pada saat itu saya berangkat ke Jepang. Dan begitu juga, udah lagi nyaman-nyamannya di Jepang, dipindah suruh ke Austria. Ya karena di Austria juga begitu. Di provinsi kami yang Jerman Austria, itu suster yang paling muda yang di atas saya persis, itu usianya saat ini sudah 55 tahun. Yang lain-lainnya itu udah lebih sepuh-sepuh lagi. Jadi saya kalau di provinsi Jerman Austria itu saya termuda. Waktu di Jepang juga saya termuda, ya kan, karena selisih umurnya dari suster yang paling muda yang lainnya itu 20 tahun lebih selisih umurnya. Kalau dengan yang sekarang di provinsi Jerman Austria selisih umurnya sedikit, lebih sedikit, tapi yang paling muda yang di atas saya ya 55 tahun. Begitu juga dengan negara-negara lain di mana kongregasi kami berada, misalnya di Chili, Bolivia, tapi itu masih lebih bagus. Yang paling bagus adalah di Ukraina. Di Ukraina itu masih banyak suster-suster mudanya dan jumlahnya paling banyak dibandingkan negara-negara lainnya. Gitu.
Kemudian, kenapa saya mau menjawab panggilan Tuhan itu? Atau siapa nih di antara kita semua di sini yang merasa saya ini ragu-ragu, saya mau jawab nggak panggilan Tuhan, mau iya atau enggak, mau maju atau mundur, gitu kan? Saya satu-satunya alasan utama saya kenapa saya mau akhirnya hidup membiara. Saya dulu di Jakarta 15 tahun bekerja di berbagai perusahaan. Saya dulu wanita karir. Saya sudah sampai pada posisi manajerial di perusahaan internasional yang ada di Jakarta. Tapi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan semuanya itu? Alasannya satu. Alasan utama ya. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai saya. Jadi saya tidak punya alasan untuk tidak menjawab panggilan itu. Jadi alasan utama saya adalah cinta. Karena saya tahu betapa luar biasanya cinta Tuhan pada saya sepanjang hidup saya. Kalau saya bilang begitu bukan berarti sepanjang hidup saya happy terus, bukan berarti sepanjang hidup saya gembira terus pengalaman-pengalaman saya alami. No, sepanjang hidup saya dari kecil saya banyak mengalami kesulitan, saya banyak mengalami penderitaan, saya banyak mengalami kesedihan, pengkhianatan dan lain-lain sebagainya. Tapi justru lewat berbagai kesulitan hidup itu, cinta kasih Tuhan dalam hidup saya semakin kuat, semakin besar saya rasakan. Itu yang membuat saya merasa, Tuhan, siapa saya ini di hadapan-Mu? Kenapa Engkau begitu mencintai saya? Saya yang udah sekian rapuhnya, saya yang udah jatuh dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kelam, saya yang sudah jatuh ke berbagai jenis dosa, saya yang begitu banyak masalah dalam hidup saya di masa lalu. Tapi ternyata kok panggilan itu tetap terus menggema. Lewat segala peristiwa kehidupan itu kok semakin nyata, semakin kelihatan, semakin bisa saya rasakan, saya alami betapa cintanya Tuhan sama saya. Jadi walaupun saya sudah mencoba menghindar berulang kali ya, tetap dijerat, tetap ditangkap. Tapi sama seperti Petrus, walaupun Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ingat gak ketika Yesus tanya sama Petrus, bagi engkau siapakah aku ini? Jawabannya, ada ahli kitab suci di belakang. Akhir Samuel, bersabdalah hambamu mendengarkan. Artinya apa? Ada keterbukaan dari Samuel, ada kesediaan. Bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Kemudian Yesaya, apa yang Tuhan katakan? Siapa yang akan kuutus? Jawaban Yesaya apa? Saya di belakang belum nyampe Yesaya bacanya ya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya menyediakan diri, utuslah aku. Artinya apa? Ketika kalau kita tahu orang-orang di sekitar nggak bersedia, kenapa nggak kita menjadi orang yang bersedia? Yeremia, dia merasa diri masih muda. Lalu Yeremia ragu-ragu, aku ini masih muda, apa yang bisa aku katakan? Tapi Tuhan jawab apa? Pintar. Nah, ya, Romo tuh lulus tuh kitab suci dan kayaknya tuh. Jangan katakan kau masih muda. Kadang-kadang kita nggak percaya diri. Bener nggak sih saya ini masih muda. Bener nggak sih saya ini hidupnya begajulan, bandel. Kalau Tuhan sudah pilih, nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi juga seberapa kuat pun keinginan kita, kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tapi seberapa jauh pun kita lari, kalau memang Tuhan sudah memanggil, akan tetap terjadi. Saya dulu juga gitu. Saya dulu bandel, anak Jakarta, ya kan.
bandel lah, tiap malam dugem. Saya nggak nyangka, saya dulu bandel anak muda, tiap malam saya hobinya dugem. Habis ziarah ke Israel, ingat lagi cita-cita waktu kecil. Lalu bertanya, layakkah saya? Secara manusiawi merasa tidak layak. Tapi ya Tuhan yang membuat semuanya mungkin. Tuhan yang menyembuhkan saya, Tuhan yang mengobati saya dari semua luka-luka di masa lalu, sehingga saya siap untuk menjawab panggilannya. Kalau dalam konteks tadi, Samuel, Yesaya, Yeremia, siapa sih yang memanggil? Tuhan. Yang dipanggil siapa? Manusia. Jadi panggilan itu karunia. Panggilan itu panggilan dari Tuhan kepada manusia, dan itu nggak ada seorang pun yang bisa membuat dirinya tuh atas usahanya sendiri untuk menjawab, untuk mendapat panggilan itu. Jadi itu betul-betul karunia. Sehingga ya itu tadi yang saya bilang, mau dia lari segimanapun, kalau Tuhan sudah menghendaki, itu akan terjadi. Mau segimanapun kuatnya seseorang berusaha, saya mau hidup membiara, saya mau jadi pastor, saya mau jadi suster, tapi kalau Tuhan memang tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Karena itu adalah karunia, panggilan itu karunia. Seperti ada di kitab suci, ayat mana, saya bukan ahli Alkitab, saya nggak hafal ayat-ayatnya, tapi tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu dari surga kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Begitu juga dengan panggilan. Itu betul-betul karunia dari Tuhan yang itu bukan upaya kita secara pribadi sebagai manusia. Bahwa ada upaya jawaban dari kita sebagai manusia, iya, tetapi tetap itu kuasa Tuhan, karunia Tuhan. Kita lihat lagi di kisah-kisah berikutnya di Perjanjian Baru. Petrus dipilih sebagai batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, kudirikan gerejaku. Petrus itu menyangkal Yesus loh, berapa kali? 3 kali, tapi tetap dia dipilih. Paulus berapa banyak sudah menyusahkan para pengikut Kristus di zaman-zaman gereja perdana, tapi tetap dia dipilih untuk menjadi rasul yang mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar baik. Santo Agustinus dari Hippo, anaknya Santa Monica, dia sebelumnya juga kehidupannya bisa dibilang kalau bahasa manusia rusak ya. Mungkin kata itu tidak tepat. Apa sih bahasa Indonesia yang tepat? Ya, dia dulu banyak main perempuan seperti itu, tidak hidup sesuai dengan hukum Allah. Tapi kemudian berkat doa Santa Monica, kesetiaan ibunya mendoakan anaknya, akhirnya anaknya bertobat, kemudian menjadi imam hingga menjadi uskup, dan dia juga menjadi seorang pemikir besar bagi gereja. Ya, nah kalau kita lihat dari kisah Petrus, kemudian Paulus, Santo Agustinus dari Hippo, itu contoh-contoh yang orang yang dahulunya seolah-olah kehidupannya itu tidak baik, tapi tetap dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pewarta-pewartanya. Ya. Jadi untuk orang muda, pede aja kalau memang merasa terpanggil. Jangan merasa ragu-ragu, benar nggak nih saya, hidup saya kayak gini, masa saya dipanggil Tuhan sih untuk masuk biara, masa saya sih jadi romo, masa saya jadi suster, padahal kehidupan saya kayak gini gitu. Ya contekan lagi bahasa Indonesianya apa saya ngomong.